Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengaku siap memeriksa PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang menjalankan skema ekspor satu pintu apabila tidak mampu meningkatkan penerimaan negara. Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengaku siap memeriksa PT Danantara Sumber Daya Indonesia jika tidak mampu meningkatkan penerimaan negara. Selain meningkatkan penerimaan negara, pemerintah juga ingin memastikan devisa hasil ekspor lebih banyak ditempatkan di dalam negeri dari kebijakan ekspor satu pintu. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengaku siap memeriksa PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang menjalankan skema ekspor satu pintu apabila tidak mampu meningkatkan penerimaan negara. Menurut Purbaya, filosofi dasar kebijakan ekspor satu pintu bukan untuk mengurangi kewajiban perpajakan eksportir, namun pemerintah berharap penerimaan negara justru meningkat karena transaksi ekspor menjadi lebih transparan dan mudah diawasi. Purbaya mengungkapkan, selama ini pemerintah menemukan indikasi adanya praktik manipulasi nilai ekspor yang berpotensi mengurangi penerimaan negara. Dengan seluruh ekspor komoditas strategis melewati satu pintu, ruang untuk praktik tersebut diharapkan semakin sempit. Terus untuk membentukkan DSI adalah apakah ada fasilitas pajaknya. Saya pikir ini kan biasa, hanya ekspornya masuk keluar melalui satu pintu. Semua pajak akan berlaku seperti biasa. Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi, karena penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Selain meningkatkan penerimaan negara, pemerintah juga ingin memastikan devisa hasil ekspor lebih banyak ditempatkan di dalam negeri. Jakarta, Tim Liputan, iDaction. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan aturan baru ekspor sumber daya alam berlaku, celah kebocoran devisa menyempit, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Beni Sutrisno, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, kemudian juga Bapak Rizal Kasli, Ketua Dewan Penasehat Ahli Pertambangan Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Beni, apa kabar Pak? Baik Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Rizal, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Rizal. Dan sebelum membahas lebih jauh, kita kepada GPI dulu ini. Pak Beni, dari kacamata pelaku usaha, khususnya eksportir, melihat ada kebijakan baru eksportasi untuk sumber daya alam ini akan melibatkan beberapa kebijakan. Yang satu adalah penempatan DHE 100% di dalam negeri, kemudian eksportasi melalui satu pintu BUMN, yaitu tadi SDI, Pak. Silakan, Pak Beni. Ya, saya kira kalau mengenai penempatan hasil ekspor di dalam negeri kepada bank negara, itu sih kita bisa pahami dan tata laksananya sudah lama sebetulnya itu diminta oleh pemerintah. Oke. Tapi kalau untuk DSI, kita baru hanya tahu visinya saja karena Presiden melaksanakan amanat konstitusi pasal 33, hanya namun pelaksanaannya dan strateginya itu kita belum diberitahu bagaimana nih patokan harganya. Kan kalau dianggap itu under invoice kan berarti harus ada patokan harganya. Nah, patokan harganya ini siapa menentukan dan menentukannya acuannya dari mana? Apakah karena setiap komoditi itu ada pasar bursanya. Apakah Kuala Lumpur, apakah Amsterdam, apakah Newcastle, macam-macam itu. Nah, itu sampai hari ini belum ada. Nah, sementara ini apakah kita hanya melaporkan saja dari hasil rencana atau hasil ekspor kita kepada DSI, atau nantinya setelah itu DSI yang akan membeli atau membayar kepada eksportir, baru DSI yang menjualnya. Nah, itu sampai hari ini kita belum terima Pak detailnya itu. Sejauh ini komunikasi yang sudah terjalin begitu Pak Beni, sudah adakah komunikasi dua arah gitu dalam artian dengan penerapan kebijakan satu pintu tadi? Karena kan memang ini masih dalam proses transisi juga begitu Pak Beni. Ya, terjalinnya melalui sektoral kan. Jadi ada beberapa sektoral yang udah dimintain pendapat, itu misalnya GAPKI,
atau APBMI itu kan udah dimintain langsung oleh diantaranya Pak Erlangga maupun Pak Rosan. Cuma dari kami dari GPI itu ada diskusi dengan staf khususnya Pak Purbaya, Pak Michael Gautama. Itu pun juga beliau juga belum tahu detailnya apa ini nanti tata laksananya. Kan kita akan bisa komentari lebih lanjut dalam pelaksanaannya gitu. Baik Pak Beni. Nah Pak Rizal, dari melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia begitu Pak Rizal. Iya, terima kasih Mas Pras. Nah ini penetapan DSI sebagai satu pintu untuk ekspor komoditas yang sementara ini ada 3, CPO, kemudian batu bara dan paduan besi ya. Nah itu sebenarnya kan didasarkan kepada temuan pemerintah yang katanya ada manipulasi data ekspor, misalnya under invoicing, kemudian volume dan pemerintah fokus dulu ke tadi bahwa kalau under invoicing itu standarnya apa. Memang di komoditas terutama di minerba, batu bara misalnya itu sudah ada namanya HBA, ada ICI, ada Newcastle Index segala macam, itu bisa didasarkan kepada itu. Nah, tetapi kalau ada penyimpangan atau manipulasi itu harus dikejar sebenarnya sehingga bisa diterapkan penerapan hukum. Nah, kemudian mengenai satu pintu ini sebenarnya bagus-bagus saja, asal seperti yang Pak Beni katakan tadi bahwa aturan turunannya itu sudah jelas. Misalnya, apakah ekspor hanya melaporkan dokumen-dokumen, kemudian diverifikasi oleh DSI, atau apakah kita menjual ke DSI misalnya, dan kemudian bagaimana proses pencairan dananya, kemudian bagaimana perhitungan IHE-nya misalnya, ataupun Kementerian Keuangan ya. Nah, kalaupun ada ditemukan misalnya penyimpangan, DHI kan sudah lama sebenarnya. Kalau ada yang menyimpang, harusnya ini ditertibkan dulu, bukan dibentuk aturan baru atau badan baru. Dulu pemerintah zaman Soeharto itu sudah pernah ada namanya Badan Verifikasi Ekspor karena tidak percaya pada bea cukai ya. Nah ini mungkin bisa juga pemerintah melakukan hal seperti ini sehingga data-data yang masuk benar-benar, sehingga pendapatan negara devisa dari hasil ekspor itu bisa meningkat. Oke, nah kalau kita lihat dengan kondisi yang tengah terjadi, kalau misalnya memang perlu ada komunikasi yang lebih intens, kemudian detail dari aturan turunan kebijakan satu pintu untuk eksportasi sumber daya alam Pak Rizal. Lantas bagaimana dengan masa transisi yang akan nanti diberlakukan 1 Januari 2027 mendatang? Kesiapan dari pelaku usahanya sendiri begitu, kalau memang tadi Anda katakan perlu ada aturan yang baku dulu nih, seperti apa sih mekanismenya, apakah segala sesuatunya harus melalui SDI tadi, kemudian apakah bentuk data saja yang dilaporkan atau mungkin dari pelaku usaha SDA harus menjualnya produk-produk mereka secara keseluruhan kepada SDI atau seperti apa begitu Pak Rizal? Nah ini belum jelas juga. Saya sepakat dengan Pak Beni bahwa ini pelaku usaha belum dilibatkan untuk sosialisasi. Karena kalau ada sistem baru, seperti kami di Minerba itu sudah biasa ya, ada sistem baru kemudian dilakukan sosialisasi, kemudian ada training, ada coaching. Nah sehingga penerapan sistem dalam waktu yang 7 bulan ini itu bisa berjalan dengan baik. Tapi sejauh ini saya belum melihat adanya upaya untuk melakukan sosialisasi. Kadang-kadang begini, sistem yang dibangun itu belum tentu akan berjalan dengan baik. Kami di Minerba itu menghadapi juga kendala-kendala pada awal-awal penerapan Minerba One misalnya. Itu sistem tidak berjalan dengan mulus. Pasti ada crash, fraudit, kemudian juga pengguna tidak familiar untuk mengikuti atau mengisi data-data yang diinginkan, kemudian prosesnya masih berlangsung dengan lama ya. Nah ini yang perlu disosialisasikan dulu kepada pelaku usaha agar mengerti apa yang harus dilakukan, kemudian sistemnya bagaimana, apakah sistem ini sudah dites dengan baik
Saya belum lihat ada arahnya ke arah situ. Baik, nah Pak Beni, dari sisi pelaku usaha eksportir tentunya begitu mengharapkan satu sistem yang lebih firm. Nah, seperti apa sih idealnya Pak kalau kita bicara mengenai mekanisme eksportasi atau mungkin kalau kita bahas terkait dengan sumber daya alam begitu, tapi seperti apa Pak? Seperti memang harus melalui satu pintu begitu. Ya, saya kira komunikasi kita sekarang sudah dimudahkan dengan digital. Oke. Ya, itu kita harapkan harus lebih dalam lagi mengenai komunikasi digital. Ya. Jadi pelaporan informasi itu lebih baik digital dibandingkan harus orang ketemu orang. Nah, persoalannya kan ini CPO, misalnya CPO kan nggak hanya CPO-nya dan dengan turunannya. Ya. Nah, turunannya itu banyak mixingnya Pak. Nah, mixingnya itu rahasia perusahaan itu masing-masing untuk menjual agar si pembelinya mau beli dengan harga yang sudah ditentukan mereka bersama. Oke. Nah, mixing ini harus dibuka juga di dalam kalau dokumen ekspor kan cuma dua. Yang pertama adalah packing list, dua invoice. Nah, ini nanti akan apakah Bea Cukai harus menerbitkan juga PEB, pemberitaan ekspor barang. Nah, pemberitaan ekspor barang ini tentu Bea Cukai kalau ragu dia mengecek. Malah kalau di batubara, kalau nggak salah, Pak Rizal saya tolong dikoreksi, adanya untuk kontrol volume itu dilakukan proses TLI untuk mengontrol volumenya itu. Nah, saya kira hal ini sih biasa aja ya sebetulnya. Hanya masalahnya kita belum tahu keputusannya harga dan cara bayarnya gimana nih. Oke. Nah, fleksibilitas seperti apa sih yang diharapkan dari pelaku usaha eksportir sendiri sebenarnya nih Pak Beni? Ya, harapan saya kan para eksportir sudah punya pembeli nih. Nah, apakah itu pembelinya diserahkan kepada DSI atau DSI-nya cari pembeli baru lagi? Nah, ini kan sangat berbeda sekali nih. Apalagi ferroalloy itu campurannya banyak macam-macam itu. Nah, ini kesiapan personal di DSI sendiri pun kita harapkan juga bisa memadai. Kalau enggak malah menghambat proses itu nantinya. Nah, persiapan dari GPI sendiri Pak sejauh ini seperti apa Pak Beni? Persiapan kami hanya selalu mengantarkan kepada teman-teman yang kesulitan masalah proses ekspor, lalu kita bantu meluruskan proses-proses itu di birokrasi. Memang birokrasi kita kan sementara ini memang jargonnya digital, tapi dalam prakteknya harus ketemu juga sih. Nah, inilah yang harus kita, mungkin saya titip ke Pak Rizal, gimana caranya supaya udahlah, masuk kalah sama Bank BCA ya. Yang pakai handphone aja kita bisa transfer, bisa narik uang dan kirim uang gitu loh. Baik Pak Beni, ini menarik kalau kita lihat lebih jauh, mengingat juga ada kebijakan devisa ekspor sumber daya alam 100% yang harus ditempatkan di perbankan nasional, kemudian ada kebijakan satu pintu untuk ekspor sumber daya alam. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Beni dan juga Pak Rizal, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati pokok-pokok dari kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam begitu ya. Kita akan lihat seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita lihat dari sisi eksportir untuk sumber daya alam wajib memasukkan DHE SDA sebesar 100% ataupun repatriasi ke dalam sistem keuangan Indonesia dengan tingkat kepatuhan mencapai 100%. Kemudian eksportir SDA juga wajib menempatkan DHE SDA atau retensi minimal 30% untuk sektor migas dan 100% untuk sektor non-migas pada rekening khusus di SKI atau sistem keuangan Indonesia. Kemudian penempatan DHE SDA dilakukan dengan jangka waktu minimal 3 bulan untuk sektor migas dan 12 bulan untuk sektor non-migas. Proses pemasukan repatriasi dan penempatan atau retensi tadi wajib dilakukan melalui Bank Himbara. Khusus untuk sektor pertambangan, DHE SDA yang ditempatkan atau retensi minimal 30% dengan jangka waktu 3 bulan dan dapat ditempatkan di bank non-Himbara.
Itu dia beberapa pokok dari kebijakan DHI/SDA. Dan berikutnya kita akan lihat dari sisi nilai kumulatif praktek under invoicing ekspor Indonesia yang kita akan cermati bersama dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Ini kecenderungannya terus mengalami peningkatan dari 693 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2019 dan di tahun 2024 sudah meningkat menjadi 908 miliar dolar Amerika Serikat. Baik, itu dia beberapa data yang kita akan konfirmasi ke Pak Beni, Ketua Umum GPI, kemudian juga Pak Rizal Kasli, Ketua Dewan Penasehat dari Perhapi. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan Pak Rizal, ini menarik lah kita bicara mengenai kewajiban tadi simpan devisa hasil ekspor ataupun DHI/SDA ini kan 100% di Indonesia. Apakah ini akan menjadi daya tarik tersendiri atau menjadi kebijakan yang tepat juga untuk bisa meningkatkan dari satu sisi penerimaan negara, menjaga likuiditas juga industri keuangan kita, khususnya mungkin rupiah dan juga kebutuhan dolar Amerika Serikat yang kita tahu juga tengah mengalami depresiasi rupiah kita saat ini, begitu Pak Rizal? Ya, dari sisi pemerintah, kebijakan ini memang akan sangat positif, terutama adalah untuk meningkatkan devisa. Karena DHI 100% untuk non-migas, kemudian retensinya selama 12 bulan, ini akan menahan devisa dari ekspor sumber daya alam kita itu selama 16 bulan, dan akan membuat stabil ekonomi kita ya. Nah, tapi dari sisi pelaku usaha, ini akan menjadi beban, karena kalau DHI disimpan sampai 12 bulan, sedangkan operasional mereka per bulan itu membutuhkan dana untuk menjalankan operasional. Ini akan menyebabkan terjadi kesulitan cash flow dalam operasional perusahaan. Karena saya telah berdiskusi dengan pihak perbankan juga, bahwa yield yang diberikan terhadap dana DHI itu adalah antara 0,9 sampai 1%. Sedangkan kalau untuk kebutuhan operasional kita membutuhkan atau harus membayar bunga itu antara 9 sampai 10%. Jadi ada selisih antara 8 sampai 9%. Ini yang harus ditanggung oleh pengusaha. Dan saat ini industri pertambangan itu yang pertama, kita mengalami beberapa hal yang membuat kita kesulitan. Adalah yang pertama adalah naiknya harga BBM dengan terjadinya tensi geopolitik global atau perang di Timur Tengah. Ini BBM kita ini naik menjadi sampai Rp30.000 per liter. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa biaya operasional BBM itu di pertambangan itu bisa antara 35 sampai 45% dari biaya operasi yang harus kita keluarkan. Nah, kemudian belum lagi sekarang kenaikan terhadap bahan baku, misalnya bahan baku penolong seperti sulfur ya. Sulfur dari sebelumnya itu $200 per ton, sekarang sudah di atas $900 per ton. Jadi naiknya itu 400%. Kemudian belum lagi dari spare part, dari mesin dan segala macam. Ini membuat lebih sulit bagi perusahaan-perusahaan tambang untuk beroperasi. Baik. Nah, kalau dari sisi pelakunya kembali Pak Beni, nah lantas bagaimana Pak kebijakan tadi DHI hasil ekspor 100% ditempatkan di bank-bank perbankan nasional kita, Himbara begitu. Sementara tadi memang ada kebutuhankah sebenarnya likuiditas yang harus dimiliki juga oleh perusahaan-perusahaan eksportir misalnya, karena mengingat nilai tukar rupiah kita yang sedang mengalami tekanan, kemudian ada kenaikan juga nih harga-harga bahan baku di pasar internasional juga begitu Pak Beni. Ya, saya setuju dengan Pak Rizal. Tentu cost produksinya akan naik. Nah, apakah kenaikan cost produksi ini bisa di-cover nggak dengan margin yang ada, dari cross margin yang ada? Kalau nggak ada kan rugi. Kalau rugi kan pasti berhenti dong. Nggak mungkin usaha itu kalau rugi terus jalan terus. Memang duitnya kan nggak punya percetakan uang negara kita. Jadi saya kira ini akan hitung-hitungannya akan tajam banget ini nantinya. Jadi saya kira memang yang disimpan itu bisa dijadikan agunan ke bank, tapi kan sisi cost-nya tadi kan cukup tinggi ya. Bank ngasih 9%, tapi kita hanya dikasih 1-2%, kan tekor 7% atau 8% lah tekornya. Nah, saya kira ini harus dirundingkan kembali, dan saya minta juga pemerintah terbuka dan selalu berdiskusi dengan para pelaku, karena yang ngerti banget pelakunya ini. Nah, karena DSI sendiri kan badan baru,
lalu strateginya saya belum tahu. Oke. Lalu pelaksananya juga mungkin yang sudah katanya sudah punya pengalaman, bosnya itu mantan dari Vale, tapi kan Vale hanya untuk nikel ya, padahal ferroalloy ini kan banyak banget nih jenisnya. Batu bara pun jenisnya juga banyak ya. Apakah soal kalori, soal kandungan sulfurnya, macam-macam nih. Nah, terus belum kelapa sawit. Nah ini saya kira harus dibicarakan detail. Oke. Dan dari hari ke hari harus terbuka lah si pemerintah dengan kita. Baik, sejauh mana ini juga berdampak terkait dengan ya cash flow perusahaan? Kalau memang tadi dari sisi operasional juga potensi ada gangguan. Kemudian dengan kondisi saat ini dengan pelemahan nilai tukar rupiah begitu, apakah nanti juga akan berdampak terkait dengan harga jual produk-produk dari eksportir sendiri misalnya begitu, Pak? Mas Pras, ini proses ekspor itu adalah proses cash flow sebetulnya. Jadi kalau cashnya nggak ada, bagaimana mau membayar ongkos produksi? Ya. Nah ini cash flow-nya ini yang harus dijaga. Nah saya kira khusus untuk kelapa sawit, apalagi bermuaranya di petani sawit. Oke. Karena petani sawit kan yang paling hulu itu, yang memproduksi buah sawitnya. Lalu dikumpulkan oleh pengumpul, dijual kepada yang punya PKS, PKS-nya diolah jadi CPO dan turunannya. Nah tentu di situ ada kos-kos yang naik seiring dengan kenaikan bahan bakar sekarang ini. Ya. Nah saya kira banyaklah yang harus didiskusikan secara detail dan rutin ini. Karena perkembangan market dunia juga berubah terus dengan geopolitik ini. Nah pertanyaannya apakah kita kan ekspor batu bara misalnya kebanyakan ke China. Dengan seperti ini apakah China masih mau terus membeli dari kita? Kan alternatifnya dia bisa beli dari Australia atau tempat yang lain. Oke. Nah, Pak Rizal, dengan tadi adanya kewajiban pelaporan 3 komoditas sekaligus begitu ya di sana, begitu kita tahu ada CPO, kemudian ada kelapa sawit, kemudian paduan besi atau ferroalloy tadi, begitu. Apakah ini akan menciptakan satu potensi sinergitas yang baru atau justru jadi tantangan tersendiri? Mengingat ini kan adalah 3 sektor yang berbeda, 3 komoditas yang berbeda begitu. Ya, memang dari seperti yang disampaikan Pak Benny tadi, saya sepakat sekali bahwa memang komoditas kita ini sangat luas ya. Kemudian juga perusahaan-perusahaan itu dia punya preference buyer ya. Oke. Kadang-kadang ada namanya premium price. Misalnya seperti batu bara sendiri, ada perusahaan yang dia bisa menjual di atas harga standar, misalnya di atas ICI. Jadi ada istilahnya ICI plus misalnya. Nah, tapi apakah ini nanti akan bisa ditalangi oleh DSI atau Danantara? Mengingat bahwa mereka kan tidak punya pengalaman seperti perusahaan-perusahaan yang sudah puluhan tahun ya menjalani bisnis ini, sehingga dia dipercaya oleh pasar, oleh customernya, sehingga dikasih price plus tadi ya, cost biaya tambahan atau premium price. Nah kemudian juga ini perlu juga dideskripsi kembali, karena di kalangan kami sendiri di Perapi itu terjadi pembicaraan mengenai paduan besi. Nah dimasukkan paduan besi ini apa? Padahal yang kita banyak ekspor sekarang adalah misalnya seperti VNI, NPI, MSP ya, atau ada stainless steel yang SS200 atau SS300 misalnya ya. Nah ini perlu dideskripsikan secara detail dan jelas. Nah sampai saat ini kita belum tahu nih turunannya yang tadi saya katakan perlu diperjelas. Nah saran saya adalah perlu diskusi dengan pelaku usaha dan para profesional dan asosiasi terkait, sehingga ini bisa aplikasinya di lapangan nanti bisa akan lebih bagus ke depan. Oke, itu dia ya, perlu ada memang komunikasi intens, diskusi bersama lah, atau bisa dikatakan duduk bersama-sama untuk menentukan regulasi yang tepat begitu untuk bagaimana ekspor SDA satu pintu ini bisa benar-benar efektif ya untuk menekan tadi under invoicing, kemudian meningkatkan pendapatan negara, dan ada kebijakan juga tadi penempatan DHE SDA hasil ekspor kita 100% Indonesia. Baik, terakhir supaya hilirisasi kemudian eksportasi sumber daya alam strategis kita tetap positif begitu ke depannya, Pak Benny, apa yang Anda harapkan ke depannya nih Pak? Yang saya harapkan tetap komunikasi. Kita kan lemah di dalam komunikasi. Kadang-kadang komunikasi itu artinya kalau nggak jelas nanti dibuat satu
menjadi persepsi ini. Kalau udah persepsi udah sulit nih. Oke. Jadi, udah nggak ada hitung-hitungannya lagi. Ya. Sementara ini kita kan waktunya terus berjalan ya. Kalau nggak salah kita dikasih sampai September, nanti September sampai Januari itu hal yang baru lagi. Januari ke sana baru lagi. Baru itu kita kan nggak tahu, namanya aja saya namain baru lah. Karena kita nggak tahu, ya namain aja baru. Ya, jadi saya kira intensitas pertemuan itu harus dilakukan antara regulator dengan kita para operator nih. Karena operatornya banyak sekali nih. Oke, itu dia beberapa yang paling utama, bagaimana koordinasi kemudian sinergitas dari sisi pemerintah, kemudian dari DSI sendiri atau dan antara Sumber Daya Indonesia dan juga mungkin pelaku usaha untuk bisa duduk bersama bagaimana kita meramu lagi kebijakan-kebijakan yang mungkin tadi justru akan meningkatkan efektivitas kegiatan eksportasi kita. Mengingat ada beberapa komoditas yang akan melewati satu pintu begitu ke depannya. Demikian juga dengan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam di Indonesia, sehingga likuiditas dari perusahaan tetap terjaga, sementara kebutuhan untuk eksportasinya juga tetap aman begitu. Pak Beni, Pak Rizal, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih banyak Pak Beni dan juga Pak Rizal. Terima kasih Pak Surai. Terima kasih Pak Beni. Ya, sampai ketemu lagi. Ya, sama-sama. Baik. Terima kasih. Selamat. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.